Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andes Bukafi dari Predabone, Prodi D3 Teknik Sipil, NIM 311-20505. Pada kesempatan kali ini saya akan mengemukakan pendapat saya tentang pemahaman dasar di dunia keteknik sipilan ini. Teknik sipil ini kita akan mempelajari bagaimana caranya merancang, membangun serta merenovasi, tapi tidak hanya gedung, tapi juga infrastruktur jalan seperti bendungan dan infrastruktur lainnya. Di dalam teknik sipil ini kita akan memahami unsur-unsur bangunan seperti beton, baja, aspal, dan lain-lain. Di sini kita juga akan memahami bagaimana perencanaan struktur bangunan yang kuat, layak, dan efisien. Di jurusan teknik sipil ini kita akan mempelajari dasar rancangan arsitektur karena teknik ini punya peranan yang sangat penting terhadap kehidupan manusia. Ilmunya berkembang sejalan dalam kebutuhan dan pergerakan manusia. Kemajuan teknologi transportasi akan berpengaruh pada pembangunan infrastruktur seperti perluasan jalan, pembangunan jalan tol, underpass, flyover, dan lain-lain. Perubahan lingkungan akan berpengaruh terhadap pembangunan. Unsur cuaca, iklim, struktur tanah, dan gempa bumi menjadi pertimbangan penting dalam pembangunan gedung dan infrastruktur. Karena itu para profesional di bidang teknik sipil ini haruslah cermat dan berhati-hati serta teliti. Yang kedua, saya akan mengemukakan pendapat saya dari referensi tentang di dunia teknik sipil. Kesimpulannya, teknik sipil mempunyai cabang ilmu yang luas sehingga sangat fleksibel dalam dunia kerja. Adapun beberapa profesi yang dapat dari jurusan ini yaitu perancangan pembangunan prasarana jembatan, jalan, gedung, bandar udara, dan irigasi perumahan dan sebagainya. Dalam referensi yang saya dapat, ilmu teknik sipil antara lain memiliki cabang seperti struktural, yaitu mempelajari masalah materi yang digunakan untuk sebuah pembangunan seperti besi, baja, kayu, kaca, dan sebagainya. Di sini kita akan mempelajari lebih banyak tentang bagaimana perencanaan struktur jembatan, bangunan jalan yang siap untuk digunakan. Yang kedua itu ada namanya manajemen konstruksi. Cabang ilmu ini menerapkan masalah proyek konstruksi yang berhubungan dengan biaya proyek ekonomi, pengembalian modal, hingga semua hal itu tentang perizinan bangunan tentang manajemen konstruksi. Yang tiga, sini kita akan mendapatkan pelajaran mengenai struktur serta sifat berbagai macam tanah hingga bebatuan untuk menopang bangunan agar berdiri tegak sesuai standarisasinya. Di dalam teknik sipil juga mempunyai kaitan tentang pembangunan jembatan dan jalan. Yaitu di sini ahli teknik sipil tidak hanya berurusan dengan pembangunan sebuah proyek bangunan, tetapi di bidang lain seperti informatika. Informatika ini memungkinkan untuk memodelisasi sebuah bentuk dengan bantuan program CAD atau aplikasi AutoCAD. Pemodelan kerusakan akibat gempa, banjir, hal ini sangat penting di negara maju sebagai tolak ukur kelayakan pembangunan sebuah bangunan vital yang mempunyai risiko
yang dapat menelan korban banyak manusia seperti reaktor nuklir atau bendungan. Jika terjadi kecelakaan atau kegagalan, rancangan pembangunan tersebut biasanya dimodelkan dalam komputer dan diberikan faktor-faktor ancaman bangunan tersebut seperti gempa dan keruntuhan struktur material. Peran ahli teknik sipil juga masih berlaku walaupun fase pembangunan sebuah gedung telah selesai, seperti terletak pada pemeliharaan fasilitas gedung tersebut. Baiklah, sampai situ saja dulu pendapat saya yang bisa saya berikan. Kalau ada kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.